dalam acara ibadah online kali ini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, tetap semangat ya dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita dengarkan dan lakukan petunjuk berikut ini yuk. Nah, aturan yang pertama, adik-adik diwajibkan untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Peraturan kedua, saat mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik dan fokus memperhatikan. Eits, peraturan yang ketiga, adik-adik diwajibkan untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat untuk video ini di kolom komentar. Oke, untuk membangun konten ini lebih baik lagi. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, balik lagi sama Kak Viera. Nah, adik-adik pasti udah gak sabar ya dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memelihara kami selama seminggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sekarang udah siap ya dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak kakak mau bawain firman Tuhan tentang apa? Nah, hari ini kakak mau bawain firman tentang Nuh, Nabi Nuh. Nah, tahu nggak ayatnya ada di mana?
ceritanya itu diambil dari Kejadian 6 sampai 7. Nanti adik-adik boleh baca di rumah tentang cerita Nuh juga, biar makin mengerti bahwa Nuh itu taat sama Tuhan. Nah, ayo kita dengerin ceritanya. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Nah, jadi manusia saat itu tuh jahat banget. Ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang jahilin temennya, ada yang marah-marah, ada yang gak tatap orang tua. Pokoknya banyak banget manusia yang jahat saat itu. Akhirnya membuat hati Tuhan sedih. Makanya Tuhan kirimin air bah. Tapi ada satu orang yang Tuhan senang. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia yang lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Lalu Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Setelah Tuhan berfirman kepada Nuh, kalau Tuhan itu bakal datangin air bah ke muka bumi ini. Tapi ada satu hal lagi nih. Tuhan itu punya perintah kepada Nuh. Ada yang tahu nggak perintahnya itu apa? Kalau nggak tahu, kita dengerin yuk. Kemudian Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Nah adik-adik, tadi kan Tuhan udah ngasih tahu 2 hal sama Nuh. Yang pertama, Nuh itu dikasih tahu kalau Tuhan mau datangin air bah. Yang kedua, Nuh disuruh bikin perahu yang besar sekali. Tapi jangan lupa adik-adik, ada yang ketiga loh adik-adik. Apa ya? Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor, 1 jantan dan 1 lagi betina. Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu, dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Yeay! Akhirnya Nuh berhasil bawa hewan-hewannya, 1 jantan dan 1 betina. Adik-adik lihat kan? Ada gajah, ada harimau, ada singa, ada kelinci, ada jerapah. Pokoknya banyak banget binatang-binatang yang Nuh bawa. Kenapa coba Nuh bawain semua hewan-hewannya? Karena itu perintah Tuhan. Lalu turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedikit pun Tuhan melupakan Nuh. tuh, adik-adik udah denger kan? Kalau Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin Nuh. Walaupun sedetik aja Tuhan gak pernah ninggalin. Tuhan itu selalu kasih kesehatan sama Nuh, kasih makan juga. Pokoknya Tuhan itu selalu pelihara Nuh sama keluarganya. Jadi adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus itu gak pernah ninggalin adik-adik. Nah, kita lanjut yuk ceritanya. Tuhan mengirim angin bertiup dan air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di gunung Ararat dan Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, Nuh tahu bahwa air bah itu sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit, dan inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Wah, udah selesai adik-adik ceritanya. Seneng ya? Akhirnya kita selesai nih cerita tentang Nuh. Jadi adik-adik selalu ingat ya, kalau kita harus taat sama Tuhan,
harus dengerin apa kata Tuhan. Dan kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu takut, karena Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, saatnya kita akhiri dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami seperti Nuh yang selalu mendengar apa kata-Mu dan menjadi orang yang saleh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you.